dan angin meniup dan meniup akan rumah itu atau gereja itu, rumah atau gereja itu tidak jatuh. Karena gereja itu didirikan di atas batu. Jadi kita bisa lihat bahwa gereja Tuhan nggak akan jatuh karena gereja Tuhan, gereja Kristus didirikan di atas batu. Itu yang menyebabkan kenapa gereja Kristus tidak akan jatuh di dalam krisis, angin, badai, hujan, dan banjir. Sementara di ayat 26, dan setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia adalah orang yang bodoh yang membangun rumahnya atau gerejanya di atas pasir. Kita tahu pasir adalah lawan daripada batu. Dan hujan turun, banjir pun naik, dan angin meniup, dan meniup akan rumah atau gereja itu, dan gereja itu jatuh. Rumah itu jatuh atau gereja itu jatuh. Dan besar atau great, dahsyatlah jatuh gereja itu. Jadi kita bisa lihat bahwa ada gereja yang tidak akan jatuh dan ada gereja yang akan jatuh. Dan yang menentukan apa yang jatuh atau tidak jatuhnya ialah fondasinya. Gereja yang tidak jatuh adalah gereja yang didirikan di atas batu, sementara gereja yang jatuh disebabkan karena dia membangun gereja itu di atas pasir. Nah, mari kita lihat apa itu batu. Dan kalau apa itu batu, pasir adalah apa saja yang bukan batu. Di Matius 16 ayat 15 dikatakan, Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan bagi murid-muridnya dan Tuhan Yesus berkata, menurut kamu saya siapa? Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya. Dan Simon Petrus menjawab dan mengatakan, engkau adalah Kristus, anak God yang hidup. Jadi Petrus mengatakan engkau adalah anak Bapa. Dan Tuhan Yesus menjawab dan berkata pada Petrus, diberkatilah engkau Simon Barjona, karena daging dan darah bukanlah yang mengungkapkan hal itu kepadamu, tapi Bapakku yang berada di dalam surga. Jadi Bapakku, Tuhan Yesus bilang bahwa dia punya Bapa yang bilang kepada Petrus bahwa Kristus adalah anaknya. Lalu Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, Tuhan Yesus lanjut, engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini, dan kita tahu batu adalah Kristus, artinya batu inilah di atas kebenaran bahwa aku adalah anak Bapa. Di atas kebenaran bahwa akulah anak Bapa dan akulah anak Bapa, itulah batunya. Aku akan membangun gerejaku. Dan kuasa kegelapan tidak bisa akan menumbangkannya. Okay? Kuasa kegelapan tidak bisa menumbangkan gereja yang dibangun di atas kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Artinya gereja yang membangun di atas doktrin bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan anak Bapa, tapi sama dengan Bapa, hanya mengambil nama anak dan Bapa hanya mengambil nama anak, itu adalah gereja yang akan jatuh di saat ditiup nanti. Jadi apa itu batu? Kita kembali lagi ke Matius 24. Batu adalah barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana yang membangun gerejanya di atas kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anaknya Bapa. Dan pasir adalah Tuhan Yesus bukan anaknya Bapa. Ataupun kalaupun Tuhan Yesus anaknya Bapa, artinya itu adalah peranan atau bahasa Inggrisnya itu adalah role playing. Bahwa Tuhan Yesus sebenarnya bukan anaknya Bapa, dia sebenarnya sama dengan Bapa, cuma mengambil peranan anak.
Dan itulah fondasi gereja yang didirikan di atas pasir yang akan jatuh. Dan gereja yang tidak akan jatuh ialah gereja yang didirikan di atas kebenaran doktrin bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah anak Bapa. Dan yang ungkapkan kebenaran itu adalah Bapanya sendiri yang berada di dalam kerajaan surga. Oke. Atau di surga. Oke, jadi ini bicara tentang fondasi sekarang. Kita sedang bicarakan fondasi. Kalau kita punya fondasi salah, kita berada dalam gereja yang salah. Dan gereja itu akan jatuh. Tapi kalau kita punya fondasi benar, berdasarkan bahwa Kristus benar-benar anak Bapa, dan Bapa benar-benar Bapanya anaknya, yaitu Kristus, itu adalah fondasi di mana itu adalah gereja Kristus dan tidak akan jatuh. Oke. Oke, mari kita lanjut ke kutipan berikut di Battle Creek Letters, halaman 81, paragraf 3. Bicara tentang fondasi. Supposition, satu pernyataan seakan-akan satu kebenaran, bahwa akan ada reformasi besar yang akan diadakan di antara Seventh Day Adventist. Jadi kita tahu enemy of souls itu adalah setan, kan? Setan mau mengadakan reformasi di dalam gereja Advent. Dan reformasi ini terdiri dari membuang doktrin-doktrin yang selama ini telah menjadi pilar-pilar iman kita. Jadi membuang doktrin. Membuang doktrin. Oke, jadi doktrin-doktrin yang selama ini benar, reformasi itu akan bilang salah sekarang. Salah satu doktrin apa? Tuhan Yesus anak Bapa. Itu akan dibuang. Seandainya reformasi ini akan terjadi, apa hasilnya? Hasilnya adalah prinsip-prinsip kebenaran yang Bapa dengan dalam hikmatnya telah berikan kepada gereja sisa di akhir zaman ini akan dibuang. Agama kita akan dirubah. Prinsip-prinsip fondasi yang telah menopang pekerjaan untuk selama 50 tahun, sejak Miswat menulis ini, sekarang akan dibilang salah. Organisasi baru akan didirikan. Buku-buku, tulisan-tulisan baru akan ditulis. Sistem intellectual philosophy atau filsafat baru akan sekarang dipersembahkan atau diajarkan. Akan diajarkan. Bentar, ya. Penemunya akan pergi ke kota-kota dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana. Hari Sabat tentu saja akan dianggap hal yang sepele, sebagaimana Bapa yang menciptakannya. Tidak akan ada yang diizinkan untuk berdiri menghalang-halang akan gerakan baru ini. Bapa disingkirkan dan mereka bergantung sepenuhnya kepada kuasa manusia yang tanpa Bapa tidak ada gunanya. Fondasi mereka, ini bicara tentang fondasi Advent ya. Fondasi Seventh Day Adventist akan dibangun di atas pasir. Dan waktu badai datang, bangunan ini akan rubuh. Artinya sudah dibilang bahwa reformasi yang akan membuat yang selama ini benar menjadi salah adalah fondasi di mana salah satunya Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Karena itu fondasinya. Dan ini akan terjadi, sudah terjadi di dalam organisasi Seventh Day Adventist. Kita sudah lihat apa yang sudah diterima menjadi doktrin. Fondasi Seventh Day Adventist akan dibangun di atas pasir. Oke. Ini fondasinya. Oke, sekarang
Mari kita ke gereja periode Philadelphia. Baik. Gereja periode Philadelphia, katakan kepada angel atau angelos pekabar, minister daripada gereja di Philadelphia, tertulislah, hal ini dikatakan oleh Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, Dia yang membuka pintu, Dia yang menutup pintu. Jangan lupa, Dia buka pintu, Dia tutup pintu. Jadi kita akan lihat nanti ya. Dia buka pintu, Dia tutup pintu di Philadelphia. Dan yang ditutup tidak seorang pun dapat membukanya. Philadelphia ayat 12. Dia yang menang akan aku buat menjadi tiang di Ka'bah Bapakku, dan dia tidak akan keluar daripadanya, Ka'bah itu, dan aku akan menulis akan dia yang menang nama Bapakku. Kita tahu nama Bapakku di Wahyu 14:1 adalah di dahi mereka adalah nama Bapa mereka. Dan kita tahu ini adalah 144.000. Artinya Philadelphia itu bicara tentang 144.000. Dan nama kota Bapakku. Kita akan lihat nanti nama kota Bapakku ini di Ibrani yang adalah Yerusalem. Artinya di nama daripada orang-orang yang menang di Philadelphia ditulis nama bapaknya dan ditulis kemana mereka akan perginya. Yang datang keluar dari surga dari Bapakku, dan aku akan nulis akannya namaku yang baru. Ini Philadelphia. Dan kita lihat tadi, kita tahu itu terjadinya di Bukit Sion kan, di Wahyu 14, Ibrani 12 ayat 22, kamu datang ke Bukit Sion. Kita tahu Bukit Sion 144 berdiri dengan domba di Bukit Sion, dan di dahi mereka tertulis nama Bapa mereka. Kota daripada God yang hidup, Yerusalem surga. Dan itu adalah kota di mana malaikat-malaikat yang tidak bisa terhitung jumlahnya lah berada. Kepada pertemuan general, dan Yerusalem itu adalah gereja daripada orang-orang yang dilahirkan kembali. Okay. Yerusalem itu adalah gereja daripada orang-orang yang dilahirkan kembali, firstborn. Okay. Orang-orang yang dilahirkan kembali. Kita tahu orang-orang dilahirkan kembali dengan roh Tuhan, firman Tuhan. Artinya hidup berdasarkan roh, bukan hidup berdasarkan daging. Artinya ini 144.000 karena kita lihat tadi bahwa Philadelphia itu ada nama Bapa, ada nama kota, dan nama kota Yerusalem atau Sion, dan di Sion itu adalah gereja orang-orang yang dilahirkan kembali. Yang Tuhan bilang di Yohanes 3 kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan dari surga. Dan namanya tercatat di surga. Jadi sekali lagi, nggak penting, bukan hal keselamatan untuk nama saya tercatat di buku gereja di dunia. Keselamatan saya kalau nama saya tercatat di buku di gereja di surga. Namanya Church of the Firstborn atau gereja orang-orang yang dilahirkan kembali. Okay. Dan di Bukit Sion, siapa? 144.000. Okay. Saya mau bawa ke situ dulu sebentar, ke ayat situ supaya kalian bisa lihat dengan cepat. Okay. Kita lihat di Wahyu 14. Oke, Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, dan saya melihat dan ada domba di Bukit Sion, dan bersama domba 144.000 memiliki nama Bapa mereka tertulis di dahi mereka. Ini Bukit Sion 144, nama Bapa di dahi. Dan kita lihat di sini 144.000 Philadelphia, mereka memiliki nama Bapa dan mereka di Yerusalem, di Sion. Artinya ini bicara tentang 144.000.
Dan mereka tergolong di dalam gereja yang namanya mereka tercatat di surga, gereja dari orang-orang yang dilahirkan kembali. Lalu ke Wahyu 3, kan tadi kita lihat di Wahyu 3:7, lalu 3:12, ini Philadelphia, lalu kita lihat ke 3:11. Perhatikanlah, aku datang segera. Artinya ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus sudah ada 144.000. Aku datang segera. Peganglah, pertahankanlah mahkota yang engkau sudah miliki, artinya mereka sudah terima mahkota, sekarang harus dipertahankan mahkotanya. Agar tidak ada yang mengambil mahkotamu dari tanganmu. Artinya, pertahankanlah mahkota yang kamu sudah terima sampai Tuhan Yesus datang. Kan kita tahu, sebelum Tuhan Yesus datang, ada masa kebijakan Yakub di mana di situ mereka harus pertahankan mahkotanya karena mereka akan digoda untuk berdosa di situ oleh setan. Ini 144.000. Artinya 144.000 sudah dimeteraikan karena ada nama Bapa di dahi dan mereka melewati time of trouble, masa kebijakan Yakub, dan mereka akan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini sidang Philadelphia. Sidang di periode Philadelphia. Ini yang tadi kita lihat kan? Ada Bukit Sion, Yerusalem baru, gereja daripada orang-orang yang dilahirkan kembali, dan di situ adalah ada 144.000 yang memiliki nama Bapa dan nama Yerusalem yang tertulis di dahi mereka. Kita tahu lawan daripada nama Bapa adalah nama misteri Babylon kan? Itu yang menerima tanah binatang yang kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, minggu lalu. Oke, jadi di zaman Philadelphia ada gereja Tuhan yang di dahi mereka tertulis nama Bapa dan Yerusalem, di mana keanggotaan gereja mereka tertulis kan di situ. Nah, di saat Philadelphia, karena ini bicara tentang akhir zaman, di saat Philadelphia, di saat ada umat Tuhan yang memiliki karakter Philadelphia, ada juga gereja di zaman yang sama. Dan gereja itu namanya, apa kira-kira nama gereja itu? Oke. Jadi kita akan lihat ya. Jadi ada gereja Philadelphia yang adalah 144.000 dan ada gereja yang lain di zaman Philadelphia. Kita lihat. Wahyu 3:7. Dan kepada minister daripada gereja di Philadelphia dikatakan, inilah yang dia yang kudus dan yang benar dan yang memiliki kunci Daud. Dia yang membuka pintu. Dan tidak ada bisa yang tutup ya. Tidak ada yang bisa tutup kalau dia buka pintu. Nah, kita lihat di Wahyu 3:8. Tuhan Yesus bilang, saya tahu pekerjaanmu. Lihatlah, saya telah membuka pintu bagimu. Artinya di gereja Philadelphia ada pintu terbuka. Okay. Dan dibilang, walaupun kamu tenaganya sedikit atau kekuatannya little, tapi kamu dengan tenaga itu telah memelihara perkataanku dan kamu tidak menyangkal namaku. Dan kita tahu ada terbuka pintu di situ. Pertanyaannya, pintunya terbukanya seperti apa? Oke. Nanti kita lihat. Dan itu ayat 8. Jadi ini bicara tentang gereja Philadelphia. Dan di saat gereja Philadelphia, ada gereja yang lain. Ayat 9. Ayat 9 dikatakan, lihatlah, aku akan membuat mereka ini adalah lawannya Philadelphia. Di zaman Philadelphia. Mereka yang sebenarnya adalah gereja setan. Okay? Synagogue of Satan. Jadi aku akan membuat mereka di zaman 144.000 dan mereka ini adalah gereja setan yang mereka bilang mereka adalah Yahudi.
Artinya Church of God. Tapi bukan. Artinya mereka ini spiritual Jews yang mengaku sebagai gereja Tuhan di zaman Philadelphia, tapi bukan. Ini ada gereja yang ada sama-sama bersamaan dengan 144.000 yang mengaku gereja Tuhan, tapi sebenarnya mereka adalah synagogue of Satan, gereja setan. Lalu dikatakan, tapi mereka bohong. Lihatlah, aku akan membuat mereka, synagogue of Satan ini, datang dan sembah di kakimu. Dan kakimu ini adalah kaki Philadelphia. Jadi mereka, gereja setan ini yang mengaku gereja Tuhan akan menyembah di kakimu, Philadelphia yang setia, yang di dahinya tercatat nama Bapa dan Yerusalem, untuk mereka ketahui bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku mengasihi engkau. Sekarang pertanyaannya, siapa ini? Gereja siapa ini? Gereja apa ini? Yang mengaku gereja Tuhan, tapi sebenarnya sinagognya setan. Sinagog adalah gereja. Dan mereka akan datang menyembah kaki daripada umat Tuhan, gereja Tuhan, di akhir zaman ini. Dan kita akan lihat kapan nanti. Kita lihat ya, di zaman Philadelphia ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Mari kita lihat ke Wahyu 11 ayat 9 mengenai pintu yang terbuka. Dan Ka'bah Tuhan dibuka di surga. Kita tahu Wahyu 11 ayat 19 adalah waktu Tuhan Yesus masuk ke bilik kemah suci. Waktu Tuhan Yesus masuk ke bilik kemah suci. Artinya gereja Philadelphia itu terjadinya saat 1844 dan seterusnya. Dan ini akan ada sampai Tuhan Yesus datang. Menjadi 144.000. Jadi open door ini sama dengan Wahyu 11 ayat 19. Waktu Ka'bah di surga terbuka. Dan kita tahu bahwa waktu pintu terbuka, gadis-gadis yang bijaksana di Matius 25 ayat 9 masuk ke pintu terbuka dan ke pernikahan di surga. Dan melihat Ka'bah Tuhan di surga. Bahwa Tuhan Yesus sebenarnya nggak datang ke bumi ini, tapi dia masuk ke bilik kemah suci. Itu pintu terbuka. Dan ini iman orang-orang ini bertahan sampai akhir zaman. Dan di saat akhir zaman ada gereja yang mengaku bahwa mereka gereja Tuhan, sebenarnya adalah gereja setan. Dan akan datang sembah kaki daripada umat Tuhan. Nah, mari lihat tentang orang Yahudi yang bukan Yahudi tadi. Yang dibilang mereka Yahudi tapi bukan, dikatakan dia bukan orang Yahudi secara lahir ya. Dia bukan orang Yahudi karena disunat di luar. Bukan Yahudi kalau hanya sekedar lahir ya, sekedar keturunan lahir ya, sekedar disunat di luar, tapi dia adalah orang Yahudi di dalamnya. Dia adalah orang Yahudi kalau dia disunat, keinginan dagingnya yang disunat. Walaupun disunat di luar, tapi keinginan daging masih dilayani, dia bukan orang Yahudi. Dia adalah persunatan disunat dengan kuasa roh, bukan kuasa letter, tulisan hukum. Tulisan hukum walaupun benar, tapi nggak bisa memperbaiki persoalan seseorang. Hukum hanya bisa menyatakan roh Tuhanlah yang merubah seseorang itu. Jadi ada orang yang bilang Jews, yang ini synagogue of Satan ya, tapi sebenarnya cuma pengakuan saja. Artinya ini gereja Tuhan pengakuan. Pengakuan, namanya saja gereja Tuhan, tapi kenyataannya enggak. Masih hidup melayani daging dan tidak hidup melayani tuntunan roh Tuhan. Dan ini gereja yang ada bersamaan pada saat ada gereja yang memiliki karakter Philadelphia yang adalah 144.000. Oke, kita baca terus. Mari kita lihat siapa ini synagogue of Satan. 144.000 semua dimeteraikan dan dengan satu mereka berdiri sempurna.
Di dahi mereka tertulis Bapa, nama Bapa, God, dan nama Yerusalem, dan bintang kemuliaan yang tercatat nama Tuhan Yesus yang baru. Dan sementara umat Tuhan sedang berdiri tegap sama-sama united, orang jahat marah. Orang-orang jahat marah, artinya masih di dunia ini. Orang-orang jahat marah terhadap 144.000. Dan mereka datang dan mau membinasakan umat Tuhan. 144.000. Dan waktu mereka merentangkan tangan mereka di dalam nama Tuhan, alat yang mereka gunakan untuk membinasakan umat Tuhan jatuh ke tanah. Seakan-akan loyo atau daun yang layu. Lalu, sinagog setanlah yang mengetahui yang bahwa Bapa mengasihi kita, kan? Dan oleh sebab itu, sinagog setan sembah kaki orang-orang yang mau dibunuh, tapi nggak bisa. Jadi pertanyaan saya, ini terjadinya sebelum Tuhan Yesus datang. Karena kita tahu bahwa umat Tuhan akan mau dibunuh, tapi dia punya pedang jatuh seperti jerami. Dan mereka sadar bahwa karena nggak bisa dibunuh, mereka sadar bahwa ini umat Tuhan yang sebenarnya. Pertanyaannya, siapa synagogue of Satan? Siapa yang mengaku sebagai gereja Tuhan tapi bukan? Siapa yang mengaku pengikut Tuhan Yesus tapi bukan? Mereka yang gereja setan. Yang datang menyembah kaki 144.000 yang nggak bisa dibunuh. Mari lihat ya. Kamu pikir bahwa mereka yang sembah kaki umat Tuhan akhirnya akan diselamatkan? Kan? Philadelphian. Kamu pikir bahwa mereka yang sembah kaki umat Tuhan bertobat dan mau selamat menjadi Philadelphia? Di sini saya tidak setuju dengan kamu. Karena Bapa telah tunjukkan kepada saya bahwa kelompok ini, kelompok yang sembah kaki umat Tuhan adalah professed Adventist. Orang-orang yang Advent tapi bukan orang Advent. Atau orang-orang yang mengaku umat Tuhan yang namanya Advent tapi cuma namanya Advent. Tapi spiritualnya enggak. Inilah yang orang-orang Jews tapi bukan. Mereka Jews namanya tapi hatinya bukan. Dan mereka adalah orang-orang Advent yang di mata Tuhan bukan. Mereka lah yang akan datang dan sembah kaki 144.000. Mereka sekarang namanya orang Advent. Dan di jam-jam pencobaan itu yang akan datang, untuk menunjukkan karakter seseorang, mereka akan mengetahui mereka adalah Advent pengakuan, Advent nominal ya. Mereka akan mengetahui bahwa mereka hilang selama-lamanya. Artinya, apakah Advent yang nominal ini 144.000? Bukan. Apakah Advent yang nominal ini percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Bapa? Enggak. Karena Advent ini jatuh. Hilang. Di time of trouble, hilang. Ini yang fondasinya adalah pasir. Bukan batu. Karena yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Bapa dan Bapa benar-benar Bapanya anak, itu fondasi yang nggak bisa jatuh di time of trouble. Sementara Advent yang mengaku Tuhan Yesus itu secara peranan adalah anak Bapa dan Bapa berperan sebagai Bapanya anak dan Roh Kudus juga, itu fondasi pasir, itu God mystery. Dan kita tahu Babylon akan apa? Akan jatuh. Dan mereka sadar mereka selama-lamanya hilang.
dan sangat mereka terkejut bahwa mereka hilang, mereka akan tunduk di kaki 144.000. Saya melihat bahwa gereja-gereja nominal dengan nominal Adventist seperti Judas. Artinya, apakah nominal Adventist ini golongan Judas? Iya, akan mengkhianati umat Tuhan kepada orang-orang Katolik untuk memperoleh pengaruh yang akan digunakan untuk melawan dan menentang umat Tuhan punya kebenaran. Umat Tuhan nggak dikenal, tidak dikenal oleh Katolik. Tapi gereja-gereja dan Advent pengakuan yang mengenal iman kita dan kebiasaan kita, karena mereka nominal Adventist dengan nominal churches, mereka benci kita karena hari Sabat kita. Sekarang saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa orang Advent benci orang-orang yang memelihara hari Sabat? Saya akan bilang, walaupun saya belum kasih pelajarannya, tapi saya akan kasih pelajarannya. Hari Sabat yang nominal Adventist nggak tahu ada hubungan dengan feast. Sabat feast. Dan itu yang ditolak. Jadi hati-hati saudara-saudara yang menolaknya, karena saya akan kasih pelajarannya. Bahwa Sabbath yang ditolak Advent nominal adalah Sabbath feast. Yang nominal sudah pakukan di kayu salib, padahal yang dipakukan adalah kematian, sementara feast itu melambangkan kehidupan. Yang dipakukan adalah kutukan, terkutuklah semua orang yang dipakukan di kayu salib. Tapi apakah feast itu kutukan atau berkat? Apakah makan dan minum kehidupan itu yang dilambangkan meat and drink itu kutukan atau berkat? Jadi orang-orang yang akan marah akan pekabaran hari Sabat adalah orang-orang yang tolak hari Sabat yang lebih lengkap yang Tuhan ungkapkan bagi 144.000, yaitu melalui feast. Dan saya lihat bahwa banyak orang mulai tolak ini sedang digenapi nubuatan. Karena mereka nggak mau belajar sungguh-sungguh, nggak dengan jujur mau belajar untuk cari tahu, hanya ambil kutipan ini, kutipan itu, orang bilang atau memang nggak suka. Dan kalau jujur kita belajar dan kita lihat betapa indahnya. Saya dulu nggak tahu ini. Saya dulu pikir juga dipakukan. Dan waktu benar-benar sudah terbuka, saya lihat bukan main indahnya. Saya nggak terima buta-buta, saudara-saudara. Saya pelajari benar-benar. Dan kalau ini salah, saya akan sayalah yang pertama tolak. Tapi karena saya lihat bukan main benarnya, bukan main, saya nggak bisa tolaknya. Dan inilah hari Sabat yang ditolak nominal Adventist mengenai feast. Saya melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya yang tidak melihat dan memelihara hari Sabat. Mereka belum menolak terang hari Sabat itu. Dan pada saat mulai time of trouble, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, pergi mengabarkan hari Sabat more fully. Hari Sabat akan dikabarkan lebih lengkap lagi. Sekarang pertanyaan saya, apa yang nominal Adventist mau kabarkan daripada hari Sabat yang belum dikabarkan? Enggak ada. Sama semuanya. Apa yang membuat hari Sabat lebih full? Saya sekali lagi bilang, walaupun belum dikasih pelajarannya, tapi saya akan kasih pelajarannya. Itu ada hubungan dengan feast. Itu ada hubungan dengan statutes and judgment. Yang saya sudah lihat bahwa banyak orang-orang yang nggak mau jujur untuk belajar. Hanya kutip sini, kutip situ, tapi nggak lihat, nggak digali dalam. Tolak. Saudara-saudara, banyak sedang menggenapi nubuatan. Ini berhubungan dengan kita punya keselamatan semua. Jangan sembarangan terima, jangan sembarangan tolak. Belajar benar-benar. Karena ini menyangkut saudara punya keselamatan. Dan ini mereka melihat umat Tuhan adalah siapa? 144.000. Kita sudah tahu tadi. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan pergi mengabarkan hari Sabat lebih lengkap lagi. Dan siapa yang marah? Siapa yang marah dengan hari Sabat yang lebih lengkap? Nominal Adventist. Nominal Adventist tadi siapa? Synagogue of Satan. Karena mereka
tidak bisa membuktikan salahnya hari Sabat yang more fully itu. Jadi marahnya bukan karena mereka lihat salah, marahnya karena mereka nggak bisa buktikan itu salah. Dan pada saat ini, umat-umat Tuhan di luar kandang bisa melihat dengan jelas bahwa umat Tuhan 194 memiliki kebenaran ini. Kebenaran apa? Sabbath more fully. Dan mereka keluar dari mana? Dari nominal Adventist. Dan nominal churches. Mereka akan keluar dari gereja-gereja yang lain. Dan nominal Adventist, mereka akan keluar dari gereja-gereja itu. Dan mereka akan siap dianiaya bersama umat Tuhan. Philadelphia. Karena mereka bisa lihat bahwa umat Tuhan memiliki kebenaran karena Sabbath-nya more fully. Sedangkan nominal hanya bilang hari Sabat toh. Padahal hari Sabat jauh lebih indah dan dalam daripada hanya sekedar hari ketujuh. Saya melihat pedang, masa kelaparan, dan wabah, dan kebingungan di dunia ini. Orang jahat pikir bahwa umat Tuhanlah yang telah mengakibatkan bumi ini dipenuhi dengan penderitaan penghakiman Tuhan. Kan? Dan mereka bangkit dan mereka mau binasakan umat Tuhan. Karena mereka pikir kalau kita bisa binasakan umat Tuhan yang kabarkan hari Sabat yang more fully ini, yang nggak disetujui oleh nominal Adventist, Tuhan akan hentikan dia punya bencana-bencana alam. Siapa ini? Orang-orang Advent yang fondasinya bukan Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Yang fondasinya adalah mystery Babylon. The Great Harlot. Di dahinya bukan nama Bapa. Di dahinya tertulis mystery Babylon. Ini nominal Adventist. Dan Alkitab bilang, dan dikuatkan oleh Roh Nubuat, bahwa nominal Adventist adalah the synagogue of Satan. Saya melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya yang jujur di antara nominal Adventist dan gereja-gereja yang lain. Dan sebelum laknat masa kebijakan Yakub dicurahkan, sebelum pintu tertutup, pendeta-pendeta dan anggota-anggota akan dipanggil keluar dari gereja-gereja ini. Akan dipanggil keluar dari nominal Adventist dan gereja-gereja yang lain Babylon. Dan mereka akan dengan senang menerima kebenaran termasuk Sabbath more fully. Setan tahu ini. Setan antisipasikan ini. Dan sebelum dikabarkannya pekabaran suara nyaring malaikat ketiga, dia akan membangkitkan kebangunan rohani dalam badan agama nominal Adventist dengan fallen churches. Agar mereka yang sudah tolak kebenaran pikir bahwa Bapa masih bekerja di dalam gereja itu. Setan berusaha untuk menipu orang-orang yang jujur dan menuntun mereka untuk berpikir bahwa Bapa masih berada dalam gereja-gereja nominal Adventist dan gereja-gereja yang lain. Artinya God melalui rohnya nggak ada lagi. Karena setan mau mereka pikir. Artinya enggak. Pikir bahwa ini kebangunan rohani adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Padahal enggak. Tapi terang akan menyinari. Dan semua yang jujur akan tinggalkan gereja-gereja yang sudah jatuh ini. Dan bergabung dengan remnant. Siapa remnant? Yang kita sudah baca tadi? 144.000. Philadelphia. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 3 ayat 10. Karena kamu telah memelihara perkataan firmanku dengan kesabaranku.
daripada kesabaranku, aku juga akan memelihara kamu di jam-jam time of trouble. Nggak akan jatuh. Fondasi Kristus yang akan menimpa seluruh dunia, yang akan menguji setiap penduduk bumi ini. Bertahanlah, mempertahankan mahkota sampai Tuhan Yesus datang. Jadi mari kita lihat ringkasan summary daripada Synagogue of Satan. Synagogue of Satan adalah mengaku orang Advent, tapi sebenarnya sesuai dengan Tuhan bukan orang Advent. Atau Yahudi dan bukan Yahudi. Philadelphia adalah Advent yang sesungguhnya, yang akan melewati time of trouble dan tidak akan jatuh. Yang mengaku sebagai Advent bukan gereja Tuhan. Yang mengaku sebagai Advent adalah Synagogue of Satan. Ini adalah Advent KTP. Dan sesuai dengan Tuhan, ini bukan orang-orang Advent. Inilah yang mengaku Advent di akhir zaman, tapi cuma satu yang Advent. Fondasinya apa? Fondasinya adalah Kristus, benar-benar anak Bapa yang diberikan Bapa, bukan berperan. Kristus itu bukan God sebagaimana Bapa adalah God. 1 Korintus 8:6. Ulangan 6 ayat 4. Kristus itu benar-benar anak Bapa, keluar dari Bapa. Bukan selalu ada dengan Bapa bersama Roh Kudus, 3 sama-sama. Itu misteri namanya. Dan itu gereja, bukan gereja Tuhan, dan akan jatuh. Dan akan datang sembah kaki umat Tuhan. Karena mereka sadar mereka sudah hilang selama-lamanya. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu menjadi satu dengan orang-orang yang tidak percaya. Apa? Untuk apa? Untuk bersatu? Bagaimana kebenaran bisa bersatu dengan yang tidak benar? Bagaimana kamu bisa bersama-sama terang dengan kegelapan? Bagaimana itu bisa terjadi? Nggak bisa. Bagaimana kamu bisa kerjasama Kristus dengan Belial, Baal? Apa hubungannya kamu yang percaya dengan yang tidak percaya? Apa hubungannya Ka'bah Tuhan dengan berhala-berhala? Ka'bah Yehova yang hidup. Karena Bapa telah berkata, aku akan berdiam di dalam mereka dan berjalan di dalam mereka, dan aku akan menjadi God mereka, dan mereka akan menjadi umat-umatku. Nggak bisa umat Tuhan bersatu dengan musuh. Oleh sebab semua itu, keluarlah dari antara mereka. Keluarlah dari doktrin mereka. Berpisahlah. Dan janganlah jamah yang tidak bersih. Dan aku akan menerima engkau. Dan aku akan menjadi bapa bagimu, engkau akan menjadi anak-anakku. Inilah yang dikatakan Bapa semesta alam, the Lord Almighty. Mari kita lihat apa yang membuat gereja Tuhan, gereja Tuhan. Apa yang membuat gereja Tuhan, gereja Tuhan. Dicurahkannya roh di zaman Rasul Paulus, Rasul Paulus. Di zaman Rasul-Rasul adalah awal daripada hujan awal atau former rain. Dan hasilnya sangat penuh dengan kemuliaan. Sampai tutup pintu sejarah dunia ini, kehadiran roh akan selalu ada di dalam gerejanya. Yang benar. Artinya, gereja Tuhan dikenal dengan kehadiran roh Tuhan. Dengan catatan, saya nggak bilang bahwa roh itu oknum ketiga. Kehadiran roh selalu berada atau berdiam di dalam gereja yang benar. Artinya kalau saya sudah bilang bahwa roh itu adalah oknum ketiga, bagaimana saya bisa bilang bahwa roh Tuhan berdiam bersama-sama terus? Karena roh itu adalah kuasa, firman, nafas, the mind of God. Itu Bapa hadir melalui rohnya,
tapi oknumnya di surga. Tapi kuasanya lah yang hadir di dalam gerejanya, bukan oknumnya. Jadi tandanya bahwa gereja Tuhan yang benar, dan ini roh ini selalu ada, adalah kehadiran roh. Itulah yang membuat gereja Tuhan, gereja yang benar, gereja di akhir zaman. Artinya nominal Adventist, pengertian rohnya beda. Sudah beda. Dekat di saat panen bumi ini sudah mau terjadi, ada pencurahan spiritual grace atau roh Tuhan yang dijanjikan untuk mempersiapkan gereja akan kedatangan Tuhan Yesus. Artinya sebelum panen, Tuhan curahkan spiritual grace, yaitu Roh Kudus, untuk mempersiapkan gerejanya untuk kedatangan Tuhan Yesus. Artinya gerejanya adalah gereja yang selalu memiliki roh Tuhan ini. Dicurahkannya roh ini seperti jatuhnya hujan akhir. Kita sudah belajar tentang hujan akhir. Nggak bisa saya terima hujan akhir, kan? Kalau saya punya pengertian tentang God, salah. Saya punya pengertian tentang Son, salah. Saya punya pengertian tentang Roh Kudus, salah. Artinya gereja Tuhan yang benar-benar gereja Tuhan, pengertian God benar, Anak benar, dan Roh Kudus benar, baru bisa dicurahkan lateran. Dan nggak bisa saya punya God itu mystery God. Mystery Babylon. Kita lanjut lagi. Kecuali umat Tuhan, yaitu gereja Tuhan hari ini, ada hubungan yang hidup dengan sumber kehidupan, mereka nggak akan siap waktu panen. Kecuali mereka tetap mempertahankan mereka punya terang, dibersihkan dia punya sumbu sehingga jangan ada hitamnya, artinya selalu melidiki firman Tuhan. Itu yang membuat firman Tuhan kan seperti terang, dan terang itu hanya bisa terang kalau dia punya sumbu yang hitam itu dibersihkan, artinya kita gali terus. Dan kalau kita lihat yang salah, kita perbaiki. Gali lagi, belajar, nggak pernah berhenti belajar. Itulah yang akan siap untuk terima lateran. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa gereja yang benar itu sampai akhir zaman adalah gereja yang memiliki roh Tuhan, tandanya ini dia. Di Mazmur 139 ayat 7 dikatakan, kemana aku bisa pergi dari rohmu? Kemanakah aku bisa pergi dari rohmu? Kemanakah aku bisa lari dari kehadiranmu? Artinya Tuhan hadir melalui rohnya. Tuhan nggak hadir dalam oknumnya, Tuhan hadir melalui rohnya. Mazmur 51 ayat 11. Jangan singkirkan aku dari kehadiranmu. Janganlah singkirkan rohmu daripadaku. Artinya roh Tuhan lah yang hadir. Tuhan hadir, Bapa hadir, Anak hadir melalui rohnya. Kita tahu roh adalah firman. Yohanes 6:63. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah roh dan itu adalah kehidupan. Yohanes 20 ayat 22 katakan bahwa waktu Tuhan mengembuskan nafas, dia bilang apa? Terimalah rohku. Dan nafas, Mazmur 33 ayat 6, 33 ayat 6 kan? Ya, tiba-tiba hilang. 33 ayat 6. Katakan bahwa Tuhan menciptakan dengan firman-Nya, dengan nafasnya. Firman sama dengan nafas. Nafas adalah roh, perkataan adalah roh. Artinya Tuhan hadir melalui firman-Nya, melalui rohnya, melalui kehidupannya. Oknumnya di surga, rohnya lah yang hadir. Nafasnya, kuasanya yang tidak bisa kelihatan. Tuhan Yesus bilang di Matius 28, setelah dia berikan perintah untuk pergi seluruh dunia, baptiskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Aku melalui rohku akan selalu bersama-sama dengan engkau sampai kesudahan.
Artinya gereja Tuhan yang benar adalah gereja yang mengerti apa roh Tuhan, yang memiliki roh Tuhan, dan yang membuat kenapa dia adalah gereja Tuhan. Kita lihat di Efesus 1 ayat 2. Dia telah meletakkan semuanya di bawah kakinya. Dan telah memberikan dia, Kristus, sebagai kepala daripada semuanya, yaitu gereja. Okay. Artinya gereja adalah tubuhnya Kristus, di mana kepalanya adalah Kristus. Okay. Gereja adalah terdiri dari kepala, yaitu Kristus, dan tubuhnya adalah gerejanya. Dan semuanya di bawah kakinya. Artinya semuanya di bawah Kristus. Kristus adalah kepala. Gerejanya adalah tubuhnya. Dan tubuhnya memiliki kepenuhan, fullness daripada Kristus. Gereja itu dipenuhi dengan Kristus. Nah, Kristus punya apa yang memenuhi gereja? Kristus punya apa yang memenuhi gereja? Oke. Artinya, gereja, Kristus, dipenuhi dengan sesuatunya Kristus. Apa itu sesuatunya Kristus yang membuat penuh tubuh atau gerejanya Kristus? Efesus 3:19. Untuk mengenal kasih Kristus yang tidak bisa dibatasi, agar kamu bisa dipenuhi. Kamu gereja bisa dipenuhi dengan semua penuhnya Bapa. Dengan semua kepenuhannya Bapa. Semua penuhnya Bapa, kita tahu semua penuhnya Bapa di mana? Di Anak. 4 ayat 13. Sampai kita menjadi satu dalam iman, sampai kita punya doktrin sama pengetahuan kita tentang Anak Bapa, fondasi gereja yang benar, sampai ukuran, stature, dan kita sampai the fullness of Christus. Karena di dalam Kristus kita dapat di semua fullness-nya Bapa. Di dalam Kristus kita dapati semua kepenuhan Bapa berada dalam Kristus. Dan semuanya itu mau diisi di dalam Anaknya. Nah, mari kita lihat ya. Apa yang Bapa miliki di dalamnya, yang diberikan sepenuhnya kepada Anak sehingga dimiliki Anak di dalamnya, lalu diberikan kepada kita. Saya mau buka ayat. Mari kita buka ayat. Yohanes, apa yang penuh, apa yang di dalam Bapa, yang diberikan supaya berada di dalam Anak, lalu diberikan supaya berada dalam gerejanya. Dan itulah yang membuat gerejanya. Dan yang menolak itu bukan gerejanya. Yohanes 5:26. Sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalamnya, kehidupan, life. Oke, kita cepat-cepat ke Yohanes 6. Apa life? Apa life? Bapa, di dalam Bapa ada life. Kita ke Yohanes 6. Oke, Yohanes 6 ayat 63. Apa life? Di dalam Bapa ada life. Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu itu adalah life dan spirit. Spirit adalah life. Jadi waktu Adam dihembuskan nafas kehidupan, Adam dihembuskan spirit. Okay. Jadi life adalah spirit. Oke, kita kembali lagi ke John 5:26. Di dalam Bapa ada spirit, penuh dengan spirit, penuh kuasa. 5:26. Dan Bapa telah berikan kepada Anaknya agar Anak memiliki life di dalamnya. Di dalam Bapa ada spirit yang penuh, di dalam Anak ada spirit yang penuh.
Dan anak bilang, anak mau berikan kepada anak spirit yang penuh. Dan yang memiliki spirit yang penuh ini adalah gereja Tuhan yang di akhir zaman namanya Philadelphia. Spirit. Ini ya. Kehadiran Bapa dan anak melalui rohnya. Dan di dalam gerejanya adalah rohnya. Dan kita sudah tahu bahwa gereja sampai di akhir zaman, gereja Kristus adalah gereja yang memiliki rohnya. Jadi kalau kita salah mengerti Bapa, salah mengerti anak, salah mengerti roh, kita nggak memiliki roh itu dan kita bukan gereja Kristus. Okay. Itu tanda daripada gereja Kristus. Nah, mari kita baca sini. Apa hubungan Ka'bah Tuhan dengan Ka'bah berhala-berhala? Nggak ada. Kamu adalah Ka'bah Tuhan yang hidup. Aku akan berdiam. Melalui apa berdiamnya? Melalui spirit. Tuhan berdiam dalam gerejanya melalui spiritnya. Jadi waktu Tuhan di Wahyu 3 ayat 19 mengetuk pintu, yang mau masuk apa? Spiritnya. Mari kita ke aku akan berdiam dalamnya. Tadi saya mau ingat ayat, mau ke ayat, tiba-tiba saya lupa mau ke ayat. Oh, sudah ingat. Oke, 1 Korintus. Mari kita ke 1 Korintus. Ka'bah Tuhan berdiam di dalam spirit. Okay? Tuhan bilang, aku berdiam dalam Ka'bahku, dalam tubuhmu, karena tubuh Tuhan adalah Ka'bah, tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan, dan berdiam di dalamnya spirit. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu ketahui bahwa engkau adalah Ka'bah Tuhan dan roh Bapa berdiam dalam kamu? Roh Bapa berdiam dalam kamu. Ini dia. Artinya yang berdiam di dalamnya adalah roh Bapa, itu adalah gereja Tuhan. Yang bilang bahwa roh Tuhan itu oknum, bukan kuasa. Bukan kuasa, bahwa anak benar-benar anak, Bapa benar-benar anak. Kalau enggak mengaku itu dan mengaku bahwa roh itu oknum ketiga, roh Tuhan enggak berdiam dalam gereja itu. Buktinya nominal Adventist punya pengertian itu. Dan itulah yang dibilang synagogue of Satan. Itulah yang fondasinya pasir yang bilang bahwa anak bukan anak. Walaupun anak, tapi anak selalu ada. Jadi kalau anak selalu ada, artinya anak bukan anak. Karena anak itu selalu datangnya setelah Bapa. Di sini dikatakan, Bapa, God, Jehovah God memiliki gereja. Jehovah God ada gereja. Oke, kita tahu gereja itu terdiri dari yang di dalamnya berdiam roh Tuhan. Bukan gedung-gedung mewah, bukan. Gereja Bapa bukan itu. Bukan. Bukan itu gerejanya. Gereja Tuhan bukan yang ditetapkan negara. Bukan. Gereja Tuhan bukan denominasi. Bukan itu yang membuat gereja Tuhan. Bukan. Gereja Tuhanlah orang-orang yang mengasihi Bapa dan memelihara hukum-hukumnya. Itu gereja Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, disitulah aku berada di antara mereka. Nah, aku melalui rohnya lah yang bisa mengatakan bahwa itu gerejanya. Dan roh adalah apa? Firman. Doktrin. Jadi kalau saya punya doktrin sudah sama dengan Babylon, sudah sama dengan gereja Katolik, apakah saya gereja Tuhan? Gereja Bapa di akhir zaman adalah gereja Philadelphia. 144.000. Mari kita lihat gereja Laodikia. Yang bilang Advent tapi bukan. Mari kita lihat gereja Laodikia yang bilang Advent tapi bukan. Kepada minister daripada gereja Laodikia. Kamu nggak panas, nggak dingin. Lebih baik kamu dingin atau panas? Karena kamu suam-suam kuku. Artinya kamu nggak pernah
memihak. Kamu mau dua-duanya. Kamu mau dunianya, kamu nggak mau ketinggalan surganya. Saya mungkin akan muntahkan kamu. No, saya akan muntahkan kamu. Tuhan Yesus nggak bilang, saya mungkin muntahkan kamu. Tuhan Yesus bilang, saya akan muntahkan kamu. Artinya apa yang saya mau bilang? Laodikia nggak akan bertobat. Kalau mau bertobat, harus menjadi Laodikia. Sorry, kalau bertobat harus menjadi Philadelphia. Karena kondisi Laodikia adalah kondisi yang binasa. Nggak bisa Laodikia bertobat, lalu nggak ada Laodikia lagi. Namanya Laodikia hilang. Kalau bertobat, harus keluar dari Laodikia menjadi Philadelphia. Karena Laodikia akan dimuntahkan. Karena kamu bilang, saya kaya, saya berlimpah-limpah dengan yang baik, dan saya nggak membutuhkan apa-apa. Saya nggak perlu belajar, saya kan sudah dibaptis. Saya nggak perlu untuk belajar firman Tuhan setiap hari, untuk merenungkan firman-Nya. Banyak hal dunia yang saya harus lakukan. Nanti Tuhan sudah datang, tolong panggil, karena saya nggak mau ketinggalan. Kamu nggak tahu ya? Ignorance. Kamu nggak tahu ya? Kamu malang, melarat, miskin, buta, dan kamu telanjang. Dan kamu nggak tahu itu. Saya anjurkan kamu beli emas yang dibakar di api, supaya kamu bisa jadi kaya. Beli jubah putih, agar kamu bisa dijubahi dan tidak kelihatanlah kamu punya ketelanjangan. Dan oleslah mata kamu dengan minyak pengoles mata, agar kamu nggak tetap buta. Dan kalau kamu beli semua itu, kamu akan menjadi Laodikia. Sorry, Philadelphia. Kamu akan menjadi Philadelphia karena Laodikia binasa. Sebanyak yang aku kasih, aku tegur. Bertobatlah. Jadi Laodikia harus bertobat menjadi Philadelphia. Nggak bisa Laodikia bertobat, lalu nggak ada Laodikia lagi. Karena kita sudah belajar, di time of trouble, ada Laodikia sampai binasa. Laodikia akan jatuh. Yang nggak akan jatuh adalah Philadelphia. Lalu Tuhan bilang apa? Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, tadi suara apa? Kata lain suara apa? Roh. Spirit. Artinya, Spirit sedang mengetuk untuk mau masuk. Barang siapa mendengar suara rohku dan buka pintu, dan aku akan masuk. Artinya, roh Tuhan di Laodikia di mana? Di dalam atau di luar? Di luar. Artinya, Laodikia bukan gereja Tuhan karena roh Tuhan tidak berdiam di dalam gereja Laodikia. Dan kalau roh Tuhan masuk, gereja itu atau orang itu menjadi Philadelphia. Karena kita sudah belajar, Laodikia akan binasa. Nggak akan bertobat Laodikia. Harus keluar dari Laodikia. Atau Babylon nggak akan bertobat. Babylon akan binasa. Mari kita lihat kutipan yang tadi. Saya mau kasih lihat kutipan yang tadi. Oke. Di sini. Kita baca tadi. Kamu pikir mereka yang sembah di kaki umat Tuhan akan akhirnya selamat. Ini Laodikia. Kamu pikir bahwa mereka akan bertobat. Artinya kamu pikir bahwa Laodikia akan bertobat. Saya berbeda pendapat dengan kamu. Bapak tunjukkan kepada saya bahwa kelompok ini adalah Laodikia, bukan Philadelphia. Mereka sudah jatuh. Mereka sudah salibkan Tuhan Yesus anak Bapa dan mempermalukan dia. Dan mereka sadar, Laodikia sadar bahwa Laodikia selama-lamanya hilang. Laodikia akan binasa. Kita harus keluar dari Laodikia kalau mau selamat ke Philadelphia. Laodikia akan mengkhianati Philadelphia. Laodikia akan tolak kabaran malaikat ketiga. Orang-orang di Laodikia harus keluar bergabung dengan Philadelphia.
Nggak bisa diam-diam di situ lalu harap bahwa di situ akan terjadi revival. Revival terjadi kalau kamu keluar dari Nominal Adventist. Kalau kamu keluar dari Synagogue of Satan. Kalau kamu keluar dari yang dikatakan Jews, tapi bukan. Kalau kamu keluar dari gereja Laodikia dan menjadi satu, menerima doktrin yang benar daripada Philadelphia 144.000. Karena hanya 144.000 lah yang akan tembus time of trouble. Atau orang semua yang dimeteraikan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi mari kita lihat kesimpulannya. Panggilannya adalah Kristus akan berdiam di dalam mereka. Spirit Kristus tidak berada di gereja Laodikia. Dan kalau nggak ada di gereja Laodikia, dia bilang apa? Jangan kamu fellowship dengan mereka. Kamu harus keluar dari mereka dan berpisah dari mereka karena roh Tuhan tidak di situ. Gereja Laodikia tidak bisa menjadi gereja Bapa karena roh Tuhan tidak berdiam di dalam mereka sampai tutup pintu. Keselamatan ada di luar. Nggak akan di dalam jadi selamat. Kita akan kasih tunjuk lagi. Sampai the end of time, sampai tutup pintu, kehadiran roh Tuhan hanya berada di dalam gereja yang benar, bukan gereja yang salah. Gereja sedang berada dalam kondisi Laodikia. Kehadiran Bapa melalui rohnya tidak ada di tengah-tengahnya. Ini dia. Dan nggak pernah akan ada. Siapa Laodikia? Pekabaran yang ditujukan kepada Laodikia berlaku bagi Seventh-day Adventist. Kondisi Laodikia tidak ada kehadiran Bapa. Laodikia berlaku bagi Seventh-day Adventist nominal, pengakuan. Yang kita sudah tahu adalah Synagogue of Satan. Karena roh Tuhan tidak berada dalamnya. Dan sampai tutup pintu, nggak pernah akan ada. Akan mengkhianati, akan tolak malaikat ketiga, akan sembah kaki 144.000. Sampai mereka sadar mereka hilang selama-lamanya. Nggak pernah Laodikia berubah. Yang berubah adalah orang yang keluar dari Laodikia. Menjadi Philadelphia. Dari semua yang memiliki dan membanggakan akan terang mereka, yang gagal untuk berjalan dalam terang, Kristus katakan, aku katakan kepadamu, lebih baik Tyre dengan Sidon di hari penghakiman daripada engkau. Dan kamu, dan saya nggak tambah ini dikutipannya, dan kamu siapa? Seventh-day Adventist. Dan kamu Seventh-day Adventist yang sudah banyak terang, yang sudah ditinggikan dari kamu punya kesempatan untuk menerima terang, akan dibawa turun kemana? Ke neraka. Kalau pekerjaan yang dahsyat yang dilakukan di antara kamu itu telah dilakukan di Sodom, kalau pekerjaan terang yang diberikan kepada Advent diberikan kepada Sodom, Sodom masih ada hari ini. Artinya, mana lebih parah? Sodom atau Nominal Adventist? Lebih parah Nominal Adventist daripada Sodom. Karena pekabaran yang diberikan kepada Advent akan menyelamatkan Sodom. Gereja Tuhan jalan di dalam terang yang diterima. Enggak tolak. Orang-orang ini, Nominal Adventist, banyak terang tapi tidak jalan dalam terang itu. Mereka enggak bisa menjadi Seventh-day Adventist. Mereka hanya mengaku Adventist. Dan Alkitab dan Roh Nubuat bilang mereka adalah Synagogue of Satan. Mari kita lihat lagi. Musuh setan
mau adakan reformasi di antara gereja Advent. Dan gereja Advent itu ialah untuk buang doktrin-doktrin yang membuat Advent menjadi Advent. Buang doktrin-doktrin yang membuat Advent menjadi Advent. Sehingga nggak bisa jadi Advent lagi. Dan mereka akan membuat organisasi baru. Akan buat organisasi baru yang nggak sesuai dengan Advent. Dan fondasi mereka akan dibangun di atas pasir di mana Tuhan Yesus tidak dibilang sebagai benar-benar anak Bapa, sehingga Bapa yang selalu ada, anak menjadi ada. Sebelum ada yang diciptakan. Itu doktrin sudah adalah fundamental belief nomor 2. Saya mau baca dari Adventist Review Agustus 2008, paragraf halaman kelima ya. Hari ini kita hesitate atau ragu-ragu untuk klaim bahwa kita adalah remnant. Kita nggak bisa bilang bahwa kita remnant katanya. Tapi mengenai Laodikia, oh itu kita. Kita Laodikia. Nggak ada salah. Kalau kita remnant, no, kita bukan remnant. Remnant itu memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Kristus. Kita Laodikia, kita yang busuk-busuk. Nah ini dia. Dan bukan cuma kita, hanya kitalah yang Laodikia. Tidak ada kelompok Kristen yang bisa menggunakan nama yang sangat memalukan ini yang diidentifikasi dengan itu selain kita. Kita bangga untuk menjadi umat Tuhan yang panas enggak, yang dingin enggak, yang suam-suam kuku iya, yang akan dimuntahkan kita itu. Okay. Dan siapa kita itu? Siapa kita itu yang dengan bangga bilang kita Laodikia? Kita adalah Seventh-day Adventist. Yang sudah dinubuatkan untuk menggenapi Laodikia. Kitalah Laodikia. Tunggu. Laodikia bangunnya di pasir. Reformasinya dipimpin oleh setan. Namanya Synagogue of Satan. Akan hilang selama-lamanya. Lalu Advent bangga untuk bilang Laodikia. Zakaria 5 ayat 11. Dan dia bilang kepadaku untuk membangun itu sebuah rumah di Shinar. Kata lain Shinar adalah Babylon. Dan akan establish dan akan dibangun dengan fondasinya sendiri. Artinya yang membangun fondasinya sendiri dan bukan menggunakan fondasi Kristus adalah Shinar. Oke, mari kita lihat apa Shinar. Daniel. Mari kita buku Daniel. Apa Shinar? Oke, saya mau lihat apakah dia di 3 atau 1. Oh, kita cari dulu ya. Mari kita lihat 3 atau 1. Kalau nggak salah 3. Oh, Daniel 1:2. Oke, Daniel 1:2. Oh ya, ini dia. Dan Tuhan memberikan Yehoiakim, Raja Juda, ke tangannya dengan perabot-perabot Ka'bahnya dan membawanya ke tanah Shinar. Dan Shinar itu siapa? Raja Babylon. Artinya yang membangun bangunan dengan bangunannya sendiri adalah Shinar. Yang membangun gerejanya pakai bangunan sendiri, pakai dia punya bahan sendiri, bukan Kristus sebagai fondasi, adalah Babylon. Yang sangat bangga untuk bilang bahwa kita adalah yang busuk-busuk, kita lah. Itu dia. Karena sudah bilang umat Tuhan busuk-busuk dari zaman, jadi kitalah yang sangat cocok untuk memenuhi itu. Apa fondasinya? Kristus bilang, Petrus bilang, engkau adalah Kristus, anak Bapa. Engkau adalah Kristus, anak Bapa. Lalu terus bilang, di atas batu ini kita tahu batu Kristus kan? Kita tahu batu adalah Kristus.
yang mengikuti mereka di padang belantara. Jadi kalau batu adalah Kristus, Kristus adalah anak Bapa. Artinya di atas doktrin Kristus adalah anak Bapa, gereja didirikan. Sementara Babylon mendirikan berdasarkan mereka punya fondasi sendiri, bukan Kristus fondasinya. Mari kita lihat. Pertama, Holy Scripture, Trinitas nomor 2. 4, Son. Okay. Trinitas 2 kita sudah tahu. Mari lihat Son. Alkitab sering menyebut nama the Son of God. Tapi bagaimana God bisa ada anak? Bagaimana God bisa ada anak? Dan apa artinya itu bagi kita? Mari kita pikirkan, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak bukan karena dia diciptakan, tapi karena anak memiliki nature sama dengan Bapa. Oke, kalau anak dengan Bapa sama dengan nature, itu sama dengan, saya ngerti. Tapi apakah karena dia nature-nya sama dengan Bapa, itu adalah karena anak? Memang karena anak adalah memiliki nature. Kita lanjut lagi. Adventist merangkul kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu eternal son, anak yang selalu anak. Nah, sekarang saya tanya, kenapa bisa anak kalau selalu ada? Bukankah Bapa ada duluan dari anak? Bagaimana anak bisa selalu ada dengan bapaknya, lalu dia dibilang anaknya dan Bapa dibilang anak? Itu nggak bisa. Anak itu selalu ada setelah Bapa. Sedangkan ini ajarkan bahwa anak selalu ada. Dan dia dibilang anak karena nature-nya sama, bukan karena dia menjadi ada setelah Bapa. Dan juga sepenuhnya God sendirinya dan bagian daripada Godhead. Walaupun Godhead-nya pengertiannya beda kan? Ini dia. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus dibilang anak, tapi itu nama anak bukan berarti karena dia anak. Padahal Petrus bilang bahwa engkau anak Bapa. Engkau benar-benar anak Bapa. Bukan anak hanya karena nature-nya sama, tapi benar-benar karena anak Bapa. Dan kita akan belajarlah satu kali supaya kalian semua bisa mengerti kenapa dibilang anak Bapa. Karena Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Seperti Hawa diambil dari bagian Adam, walaupun kita nggak bisa jelaskan 100% seperti apa kan, tapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapa. Nggak perlu ada ibu untuk melahirkan, bukan. Tapi dia keluar dari Bapa. Dia menjadi ada sebagai oknum terpisah dari Bapa. Dan Bapa yang selalu ada tanpa awalnya, anak menjadi ada. Itu sebabnya namanya anak benar-benar anak. Karena anak adanya setelah Bapa. Dan inilah doktrin Advent yang berbeda dengan gereja Kristus punya doktrin. Artinya kalau berbeda dengan Kristus punya doktrin apa? Dia pakai Shinar. Babylon punya doktrin sebagai fondasi. Dan bangga untuk menjadi Laodikia. Kita lanjut. Kita lanjut lagi. Who is the Son of God? Who is God the Son? Ini bukan who is the Son of God. Siapakah anak Bapa? Siapakah God yang namanya Son? Kita akan baca beberapa di sini. Di sini dikatakan ini masih di dia punya website ya, sda.org. Dibilang the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Ini dibilang the Son of God, bukan God the Son. Jadi judulnya God the Son, tapi ayatnya the Son of God. Jesus Christ our Lord Savior is the Son of God. Oke. Kalau dibilang the Son of God, kenapa dan dibilang God the Son? Nah, di sini di Matius 28, apakah dibilang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit? Enggak. Kan? Jadi dari semua ayat yang dikasih tunjuk, enggak ada ayat yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu God the Son. Yang ada adalah the Son of God. Nah, kalau kita lihat ini, the word was God, itu gampang. Itu adalah nature-nya. Tapi dia bukan God sebagaimana bapaknya God. Karena dialah anak daripada God.
Jadi judulnya adalah God the Son, tapi ayatnya nggak ada yang bilang God the Son. Nggak ada. Jadi kita lihat bahwa ada orang-orang di Laodikia yang pikir bahwa mereka akan diselamatkan. Bapak nggak bilang saya mungkin muntahkan kamu. Yang Bapak bilang saya akan muntahkan kamu. Gereja ini adalah gereja yang mengaku Advent, tapi mereka sebenarnya bukan Advent di mata Bapak. Kondisi gereja yang dilambangkan gadis-gadis bodoh, okay. Kondisi gereja yang dilambangkan gadis-gadis bodoh adalah kondisi apa? Laodikia. Dan kita sudah lihat tadi bahwa Laodikia berlaku bagi siapa? Seventh-day Adventist, nominal Adventist. Artinya nominal Adventist sama dengan apa? Gadis-gadis bodoh. Sekarang pertanyaan saya, apakah gadis-gadis bodoh akhirnya selamat? Mari kita baca, apakah gadis-gadis bodoh akhirnya selamat? Dan sementara gadis-gadis bodoh sedang beli minyak, mempelai pria datang, dan mereka yang siap masuk ke dalam pernikahan, dan pintu tertutup. Tunggu, bukankah pintu tertutup tadi dibilang di zamannya siapa? Philadelphia. Dan di zaman Philadelphia ada gereja apa lagi? Laodikia. Kata lain Laodikia, gadis-gadis bodoh. Artinya yang bijaksana siapa? Laodikia. Laodikia yang bijaksana dan pintu tertutup. Dan dikatakan di saat pintu tertutup, mari kita lihat ya, Wahyu 3. Di saat pintu tertutup bisa dibuka lagi enggak? Kita lihat ya, waktu pintu tertutup, gadis-gadis bodoh sudah di dalam atau masih di luar? Masih di luar. Matius 25. Wahyu 3. Kita mau ke Philadelphia kan? Wahyu 3. Philadelphia. Katakan sini ya. Dia yang memegang kunci Daud, dia yang buka, nggak ada yang tutup. Dia yang tutup, nggak ada yang buka. Seperti pintu bahtera di zaman Nuh. Kalau pintu sudah tertutup, jangan harap masih bisa dibuka. Artinya, waktu pintu tertutup, gadis bodoh masih di luar. Akan terbuka nggak? Pintunya, kalau sekali ditutup, nggak akan dibuka. Lalu, gadis bodoh bilang, buka pintu. Jawabannya bukan dibuka pintu, jawabannya, aku tidak mengenal engkau. Dan siapa engkau? Gadis-gadis bodoh. Gadis-gadis bodoh dilambangkan Laodikia. Laodikia? Siapa Laodikia? Yang bangga Laodikia? Seventh-day Adventist. Di atas pasir. Siapa yang dilambangkan Laodikia? Seventh-day Adventist. Malahan majalah dengan bangga bilang, kita Laodikia. Nggak ada di dunia selain kita Laodikia. Laodikia adalah foolish virgins. Dan foolish virgins di luar pintu setelah pintu tertutup dan hilang selama-lamanya. Makanya mereka bilang di time of trouble, mereka sembah kaki umat Tuhan dan bilang apa? Kita sadar bahwa kita nampaknya hilang selama-lamanya. Nggak ada perubahan di dalam situ. Lihatlah, aku akan membuat mereka synagogue of Satan, profess Adventist. Yang bilang Advent tapi bukan Advent. Datang dan sembah di kaki kamu. Lalu dikatakan, kamu pikir bahwa yang sembah datang itu akhirnya akan selamat kan? Kamu pikir akhirnya akan selamat. Saya berbeda pendapat dengan kamu. Mereka adalah orang-orang Advent yang mengaku Advent. Yang sadar mereka selama-lamanya hilang yang tunduk di kaki umat Tuhan. Panen sudah lewat, musim panas sudah berakhir. Laodikia enggak diselamatkan. Mudah-mudahan kita enggak menjadi Laodikia, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita keluar dari kondisi yang mematikan. Keluar dari Babylon. Keluar dari kondisi itu. Karena enggak akan ada revival di situ. Itu revival adalah revival yang palsu. Dibilang apa di sini? Kamu harus beli emas yang dicobai di api. Jubah putih dan minyak pelumas mata. Aku tegur
Di Laodikia itu hasil tegur, untuk murni ditegur, dicambuk dengan firman Tuhan dan perlu bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari worship other God supaya bisa terima latter rain. Dan aku akan masuk, dan kalau aku masuk, kamu akan menang. Kalau aku masuk, kamu akan menang. Dan yang menang siapa? Philadelphia, bukan Laodikia. Pekabaran seruan nyaring malaikat ketiga. Wahyu 18, 1, 2, 3, dan 4. Setelah ini aku melihat malaikat yang lain turun dari surga, memiliki kuasa yang besar, dan dunia diterangi dengan kemuliaannya. Dunia diterangi dengan kemuliaannya. Dan dunia diterangi dengan kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring, Babylon sudah rubuh, sudah rubuh. Tunggu, yang jatuh tadi apa? Pasir. Yang pasir siapa? Fallen churches dengan nominal Adventist. Dan ini katanya apa? Babylon. Bukankah panggil umat keluar dari Babylon adalah kondisi Laodikia yang nggak akan bertobat? Dan menjadi tempat kediam apa? Roh Tuhan atau roh iblis? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Dan roh-roh yang kotor dan bau, busuk. Sangkar burung kotor dan burung-burung jahat. Ini bukan roh Tuhan. Kita tahu gereja Tuhan sampai akhir zaman berdiamlah roh Tuhan. Ini bukan roh Tuhan. Karena seluruh bangsa telah minum anggur murka percaburannya. Dan raja-raja bumi telah bercabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang bumi menjadi kaya raya setelah jual COVID vaksin. Pelajaran lain. Keluarlah daripadanya umat Tuhan yang berada di Babylon. Keluarlah daripadanya. Saya mau kasih tunjuk ini ya. Saya mau cepat kasih tunjuk. Keluar daripadanya. Saya mau kasih tunjuk tadi. Di panggilan keluar dari Babylon kan? Tadi dipanggil keluar dari Babylon. Saya mau kasih tunjuk cepat-cepat ayatnya tadi. Okay. Ini dia. Okay. Saya mau kasih tunjuk. Waktu Philadelphia kabarkan hari Sabat more fully, nominal Adventist marah. Dan umat Tuhan yang memiliki yang belum terima kebenaran, mereka lihat Sabat more fully dan mereka keluar. Mereka keluar. Dan sama-sama dianiaya dengan umat Tuhan. Di nominal Adventist ada umat Tuhan yang jujur. Pendeta dan anggota mereka akan keluar dan bergabung dengan Philadelphia. Ini artinya nominal Adventist apa? Babylon. Dan pekabaran ini sudah lama saya kabarkan, sudah Babylon, bukan baru sekarang. Sudah sejak tahun 2012 sudah dikabarkan Babylon, walaupun sudah Babylon sebelumnya. Sudah lama. Sudah lama Babylon. Jadi ini pekabaran malaikat Wahyu 18, 1-4. Sorry, saya mau tunjukkan ini. Ini pekabaran untuk panggil umat Tuhan di Wahyu 18. Waktu bilang keluar itu. Keluar. Karena Babylon jatuh yang fondasinya misteri, bukan Tuhan Yesus anak Bapa, jatuh, gadis-gadis bodoh jatuh, foolish virgin jatuh, Laodikia jatuh, nominal Adventist jatuh. Semua jatuh. Karena bukan roh Tuhan yang berdiam. Lalu bilang apa? Keluar daripada dia, umatku. Masih ada umat Tuhan. Masih ada umat Tuhan. Kita ke Yohanes 10. Kita ke Yohanes 10. Ayat 16. Ada domba-domba milik Tuhan. Jadi milik Tuhan yang enggak berada dalam kandang Tuhan. Mereka harus aku bawa masuk. Mereka waktu dipanggil akan mendengar suaraku. Dan mereka akan keluar dan akan hanya ada satu kandang, satu gembala. Artinya apakah ada domba Tuhan di kandang luar yang perlu dipanggil keluar? Ini. Makanya keluarlah dombaku.
sebelum terima tulah, 7 tulah setelah Daniel 21 di time of trouble itu. Sudah mau time of trouble, saudara. Sudah mau. Jalan ke paradise bukan dengan meninggikan diri, tetapi melalui pertobatan, pengakuan, perendahan diri, iman, dan penurutan. Jalan ke surga harus menurut, harus merendahkan diri. Pekabaran yang ditujukan kepada gereja Laodikia sangat cocok bagi gereja saat ini. Jadi pekabaran bagi gereja Laodikia sangat cocok bagi gereja pada saat ini. Dia bilang apa? Aku akan muntahkan kamu. Dia bilang akan. Akan. Aku akan muntahkan. Akan artinya enggak mungkin. Akan. Artinya enggak bisa di situ kalau akan dimuntahkan. Karena kamu bilang kamu kaya dan semua itu. Lalu dibilang apa? Saya akan datang dengan segera. Dan kamu punya lilin kaki Dian akan disingkirkan dari tempatnya. Kecuali kamu bertobat. Berapa lama kamu menolak amaran ini? Berapa lama kamu menganggap remeh panggilan ini? Laodikia. Lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Posisi Kristus adalah sikap panjang sabar. Belilah emas supaya kaya. Bukan main mengerikan betapa miskinnya kerohaniannya yang membutuhkan emas. Tapi merasa kaya dan penuh dengan kekayaan padahal sangat miskin akan roh Tuhan. Telah kehilangan iman, kasih, mereka telah kehilangan segala-galanya di akhir zaman ini. Hilang segala-galanya. Tuhan telah mengirim pekabaran untuk membangunkan umat Tuhan untuk bertobat. Untuk melakukan pekerjaan awal mereka. Tapi bagaimana pekabaran ini telah diterima? Walaupun ada sebagian yang memperhatikan dan menerimanya, pada umumnya dituduh sebagai pekabaran yang sesat. Dan diolok-olok. Pekabaran dan pekabarnya pun diolok-olok sebagai sesat. Benar-benar sudah mati secara rohani. Kerendahan diri dan sikap seperti anak-anak kecil sudah hilang. Seperti mesin yang jalan tanpa otak. Hanya pengakuan iman telah mengambil tempat kasih dan pengabdian diri. Sangat mengerikan untuk melihat kondisi yang menyedihkan ini. Terang Tuhan akan menjadi kegelapan. Kamu jalan bukan dengan terang, kamu jalan dengan kamu punya terang buatan. Tuhan Yesus katakan, saya kenal pekerjaan kamu, bertobat. Inilah ujian yang benar. Bukti bahwa roh Tuhan sedang bekerja dalam hati manusia akan diisi dengan kasih ini. Aku akan datang dengan segera. Aku akan singkirkan kaki Dian dari tempatmu, kecuali engkau bertobat. Gereja adalah seperti pohon yang tidak berbuah. Terima hujan, matahari, tapi waktu dicari hanya pengakuan saja, daun-daun pengakuan. Akhirnya gereja itu akan lenyap. Gereja-gereja, institusi kita akan dari lemah, tambah lemah, dari dingin menjadi mati. Karena sementara mereka bilang mereka kaya dan nggak membutuhkan apa-apa. Apakah mereka akan pernah sadar akan kondisi mereka? Ada gereja yang akan mengungkapkan kuasa roh Tuhan. Tapi kuasa itu tidak akan bergerak kalau mereka tidak merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Membuka pintu melalui pengakuan dan pertobatan. Dalam pengungkapan kuasa yang menerangi bumi dengan kemuliaannya, yang mereka lihat adalah mereka punya kebutaan yang mereka bilang itu bahaya itu. Bahaya pekabaran itu. Yang tadi kita lihat di Wahyu 18, ada malaikat yang menerangi seluruh bumi, mereka bilang ini bahaya. Malahan mereka jadi takut, seakan-akan mereka bilang ini menyesatkan. Mereka akan menolak akan terang itu. Itu apa?
Terang apa itu? Terang pekabaran malaikat ketiga. Yang mau membangunkan malahan dibilang bahaya, mereka takut dan siap untuk tolak. Mereka bilang, karena Tuhan tidak bekerja sesuai dengan kita punya ide ya, dan kita punya pengharapan, jadi mereka bilang, kenapa kita nggak dikonsultasi dalam pekerjaan ini? Mereka akan menentang pekerjaan ini. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nelayan-nelayan. Kita tahu bahwa pemimpin gereja sangat tersinggung karena kenapa kalau memang dari surga kenapa pakai nelayan, kenapa nggak pakai kita? Mereka bilang, kenapa? Mereka bilang, bukankah kita mengenal roh Tuhan? Kita kan sudah dalam pekerjaan ini bertahun-tahun. Kenapa kita nggak bisa lihat roh Tuhan dalam pekerjaan ini? Apakah karena mereka nggak tahu roh Tuhan seperti apa? Karena mereka tidak respon terhadap amaran, dan amaran yang pekabaran Tuhan telah berikan, tapi mereka tetap bilang, oh kita kaya kok, kita nggak butuhkan itu, kita kaya, kita penuh dengan limpah dengan yang baik, kita nggak butuhkan apa-apa. Talenta, pengalaman yang panjang tidak menjadi syarat untuk menjadi saluran terang. Kecuali mereka menempatkan diri mereka di bawah terang Kristus, dan mereka dipanggil dan dipilih, dan dipersiapkan untuk diberikan Roh Kudus. Mereka bukan umat Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa pekabaran malaikat ketiga akan ditolak. Dan dibilang bahaya. Padahal pekabaran malaikat ketiga itu apa? Dicurahkannya Roh Kudus. Dan apa pekabaran akhir zaman? Dicurahkannya Roh Kudus. Kalau bertobat dari penyembahan Baal atau mystery God. Yang kita sudah belajar waktu itu. The end is near. Sudah dekat berakhir dunia ini. Kita nggak ada waktu untuk kita bisa main-main. Lalu harap masih ada lama. Terang akan menyinari dari umat Tuhan dengan jelas, tanpa kabur, membawa Tuhan Yesus di depan gereja dan di hadapan dunia. Artinya terang akan mengungkapkan Kristus anak Bapa. Kita harus masuk ke ladang kemana saja, di mana orang membutuhkannya. Tuhan akan memberikan terang yang lebih, yang mana terang yang tua yang akan diperbaiki kesalahannya. Kan? Kita harus menyelidiki firman Tuhan. Mencarinya seperti firman Tuhan yang tersembunyi di bawah kotoran-kotoran. Artinya kita sekarang waktunya untuk menggali firman Tuhan. Tuhan ini sudah mau datang. Kita harus sadar. Kita nggak bisa masih asumsi bahwa semua oke akan berubah. Padahal semua yang sedang terjadi di dunia ini sejak ini pandemik ini bukan main, kita sudah lihat pengenapan nubuatan. Dengan suntikan-suntikan kita sudah lihat ini semua pengenapan nubuatan. Tuhan ini sudah mendatang. Dan saatnya kita untuk benar-benar cari Tuhan. Dan kalau kita benar-benar cari Tuhan, kita nggak akan temukan di gereja atau yang mengaku gereja yang nggak ada rohnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa harap-harap mau selamat karena kita tergolong dalam satu denominasi, padahal gereja itu bukan denominasi. Umat Tuhan memiliki satu mind, satu heart, dan firman Tuhan, Tuhan akan membuat firman-Nya sangat powerful dalam dunia ini. Di kota-kota, di desa-desa, di daerah-daerah tertentu akan dikunjungi, gereja akan bangkit dan menyinari. Terang akan datang karena kemuliaan Tuhan akan muncul di gereja Tuhan. Banyak orang akan terima kebenaran ini. Dan orang-orang yang sudah terima akan merasakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Setan akan marah. Dan setan akan membangkitkan penganiayaan terhadap umat Tuhan. Tetapi mereka yang tidak sama dengan iman kita, tapi yang belum tolak terima ini akan sadar bahwa roh Tuhan ada dalam umat Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kita bisa ngomong tentang hari Sabat selama-lamanya, tapi kalau roh Tuhan nggak ada, mereka nggak akan terima. Dan terimanya ialah karena kita baptis mereka dengan cara paksa. Dengan kita bayar, dengan kasih lagu Sion, dengan kita kasih Alkitab, kita baptis mereka. Apakah itu hasil pekerjaan roh Tuhan atau hasil pekerjaan
kita bayar mereka untuk jadi orang Advent. Sementara orang-orang yang terima kebenaran yang asli, mereka bisa lihat bahwa Roh Tuhan berdiam dalam umat Tuhan, itu yang menyebabkan mereka bergabung dengan umat Tuhan. Dan mereka akan berdiri bersama-sama umat Tuhan karena mereka sadar Roh Tuhan ada di antara umat Tuhan. Kristus berkata mengenai Roh Kudus, dia nggak akan bicara tentang dirinya, dia akan memberikan saksi akan aku, dia akan memuliakan aku. Sedikit sekali Kristus ditinggikan. Pekerja-pekerja hanya dengan teori bilang Tuhan Yesus, tapi nggak bicara tentang Kristus dan kasih-Nya. Sementara Juru Selamat datang untuk memuliakan Bapa dengan mendemonstrasikan kasih Bapa, demikian juga Roh datang untuk memuliakan Kristus dengan mengungkapkan kepada dunia kasih dan grace yang kaya di dalam umat-umatnya. Kalau Roh Tuhan benar-benar berdiam dalam kita, artinya kalau kita benar-benar gereja Kristus, pekerjaan kita akan menjadi saksi akan kenyataan itu. Kita akan angkat Tuhan Yesus tinggi-tinggi. Tidak ada orang yang bisa berdiam diri sekarang. Yang berdiam diri adalah yang tidak memiliki Roh Tuhan. Hanya diam-diam lalu harap tiba-tiba diangkat di awan-awan nanti. Pekerjaan kita ialah untuk mempersembahkan Kristus ke dunia ini. Semua yang mau bekerja dengan cara mereka sendiri, yang tidak mau bergabung dengan malaikat atau pekabar-pekabar yang dikirim dari surga dengan pekabaran yang akan memenuhi dunia ini dengan kemuliaannya, akan dilewatkan. Pekerjaan akan dilewatkan dan akan menang tanpa mereka. Dan mereka tidak akan ada bagian dalam kemenangannya. Mereka tidak akan ada bagian dalam kemenangannya. Untuk berada dalam kondisi Laodikia yang buta akan kebenaran mengenai pekabaran Babylon sudah jatuh, belajarlah. Karena ini menyangkut saudara punya keselamatan. Pelajari baik-baik, berdoa, minta kepada Tuhan, apakah ini yang benar? Dan Tuhan akan ungkapkan. Kalau saudara minta dan benar-benar belajar, Tuhan akan ungkapkan. Karena ini menyangkut saudara punya keselamatan. Kita sudah lihat bahwa Laodikia itu adalah kondisi Seventh-day Adventist yang bangga akan kondisinya, sedangkan Laodikia nggak pernah akan bertobat, akan dimuntahkan, akan seperti garis-garis bodoh ketinggalan di luar pintu selama-lamanya. Setan sekarang sedang memberikan dia punya pekabaran untuk mempertahankan umat Tuhan tinggal di dalam kondisi seperti ini, di gereja-gereja ini, sebelum laknat dicurahkan. Dan di saat laknat dicurahkan, sudah terlambat untuk mau bertobat. Kita harus make sure benar-benar mengerti apa yang kita pelajari. Ini mengenai kita punya keselamatan. Kita punya keselamatan itu tanggung jawab masing-masing. Bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab suami istri, tanggung jawab pribadi. Dan kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mau datang. 144 adalah orang-orang yang memiliki doktrin Kristus, yang benar-benar membuat Kristus sebagai fondasi gereja, yang bukan Seventh-day Adventist nominal. Ini Advent yang asli. Ini bukan nominal. Ini bukan yang mengaku anak, bukan anak. Ini yang menyangkal Bapa, benar-benar Bapa. Ini yang benar-benar memiliki doktrin yang benar. Umat Tuhan perlu keluar karena Tuhan Yesus sudah datang. Semoga saudara-saudara mengerti pekabaran ini, berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh jujur. Karena keselamatan kitalah yang tentukan. Sampai di sini saudara-saudara, jadilah Philadelphia. Keluarlah dari Laodikia. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di pelajaran berikut. Amin. Recording stopped.